Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas analisis real. Salawat beriringan salam, tak lupa pula kita kirimkan doa buat junjungan kita, yakninya Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada mata kuliah analisis real lanjut, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai fungsi monoton dan fungsi inverse, di mana beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu Muhammad Imron, yang kedua Rodiatun Ulsiyah DN, yang ketiga Nur Fadilah, yang keempat saya sendiri, Rizky Ariska Putri RY, dan yang kelima Fauzan Nafriyadi. Sebelum kita membahas mengenai uraian materi dari fungsi monoton dan fungsi inverse, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu biografi dari ilmuwan yang membahas tentang fungsi monoton dan fungsi inverse tersebut. Nah, biografi ilmuwan yaitu Augustin Louis Cauchy. Augustin Louis Cauchy lahir di kota Paris 1789, sekitar 6 minggu setelah terjadinya Revolusi Prancis. Cauchy merupakan anak tertua dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Louis François Cauchy dan ibunya bernama Marie Madeleine de Sistre. Pada masa kecilnya, keadaannya tergolong menyeramkan, di mana merupakan sebagai akibat dari Revolusi Prancis. Sekolah ditutup dan ilmu pengetahuan pun tidak berkembang dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masa kecil dari Cauchy. Pada usia 4 tahun, ayah Cauchy membawanya pindah ke desa Arcueil. Demi keselamatan dari pergolakan situasi politik yang penuh teror, kehidupan keluarganya amat miskin kala itu. Mereka hanya makan sayur dan juga buahan dari hasil tanaman mereka sehari-hari. Dari literatur tentang Cauchy, dikutip bahwa Cauchy pernah menderita kekurangan gizi dan sangat mudah terserang penyakit. Baru pada usia 20 tahun, Cauchy bisa mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Namun, meskipun demikian, sejak masa umur 14 tahun, Cauchy telah banyak membaca buku-buku. Hidup di desa Arcueil ternyata terdapat rumah Laplace dan Claude yang hidup dengan Louis Berthollet. Namun tersebut dianggap sebagai penemu pembuat mesin. Laplace dan Berthollet adalah 2 orang yang bertetangga. Nah, selanjutnya masa kecil dari Cauchy yaitu pada suatu hari, Cauchy diajak bermain ke rumah Laplace. Dari sinilah Laplace melihat adanya rasa ketertarikan dengan ilmu pengetahuan. Cauchy terpana melihat kumpulan makalah dan buku pengetahuan di rumah Laplace. Dari sana, Laplace mengajari bahwa Cauchy mengetahui ilmu pengetahuan yang lebih lanjut, termasuk matematika. Pada awal tahun 1800, ayah Cauchy memutuskan untuk kembali ke Paris karena dia terpilih sebagai sekretaris senat. Dengan berkantor di Luxembourg Palace, anaknya Cauchy memperoleh sebuah jatah ruangan di kantor ayahnya. Dalam kondisi pekerjaan ayah tersebut, sering berhubungan dengan Lagrange yang berfungsi sebagai pengajar matematika di sebuah akademisi politeknik. Mereka mendiskusikan permasalahan bisnis dan pembangunan, dan ketika itulah Lagrange bersua dengan Cauchy. Singkat cerita, Lagrange juga mengalami ketertarikan dengan kemampuan dari si Cauchy. Lagrange menganggap bahwa Cauchy memiliki sebuah pemikiran yang cemerlang di bidang ilmu matematika.
Namun, pada kesempatan tersebut, Lagrange tidak langsung menunjukkan rasa tertariknya pada Cauchy. Lagrange berpesan kepada ayah Cauchy untuk menjauhkan Cauchy dari perihal matematika terlebih dahulu. Cauchy disarankan untuk belajar tata cara bagaimana bahasa dan menulis terlebih dahulu, karena menurutnya bagaimana menjadi ilmuwan besar jika membaca dan menulis saja tidak terasah secara tajam. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai pendidikan dari Cauchy. Berkat ketekunan yang dimilikinya pada tahun 1811, Cauchy berhasil menerbitkan hasil penelitiannya tentang polihedra, atau yang kita kenal dengan segi banyak. Pengembangan rumus Euler tentang geometri bidang. Cauchy menemukan sebuah persamaan yang menghubungkan antara jumlah sudut, S, permukaan, M, dan juga garis vertex V dari sebuah polihedron, di mana didapatkan hasil S ditambah 2 sama dengan M tambah V. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ayat Al-Quran tentang fungsi monoton dan fungsi inverse. Dan ini terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 178 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين صدق الله العظيم. Arti dari Quran Surat Ali Imran ayat 178. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir mengira bahwa sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepadanya baik bagi dirinya. Sesungguhnya kami memberikan tenggang waktu hanya agar dosa mereka makin bertambah, dan mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Nah, jika kita kaitkan antara ayat Al-Quran tersebut dengan fungsi matematika, yaitu fungsi monoton dan fungsi inverse, maka dalam Quran Surat Ali Imran ayat 178 tersebut, Allah menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tangguh kepada orang kafir supaya dosa mereka bertambah. Nah, jika diibaratkan dosa orang-orang kafir tersebut sebagai fungsi dari waktu, maka fungsinya merupakan fungsi monoton naik tegas. Semakin hari dosanya semakin besar. Jika diambil dua waktu, yaitu waktu sekarang dan yang akan datang, maka dosanya lebih banyak dosa yang akan datang dibandingkan dengan dosa yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodiatun Ulsi HDN NIM 2417017 akan melanjutkan presentasi makalah kelompok kami. Yaitu selanjutnya fungsi monoton. Definisi 7.1.1 diketahui fungsi f a subset r menuju r fungsi f dikatakan monoton naik atau increasing pada himpunan A jika setiap x1, x2 elemen A dan x1 kecil sama x2 maka f x1 kecil sama f x2 jika f x1 kecil x2 f x2 disebut monoton tegas naik. Monoton turun atau decreasing pada himpunan A jika setiap x1, x2 elemen A dan x1 besar sama x2 maka fx1 kecil sama fx2. Jika fx1 besar fx2 disebut monoton tegas turun. Jika fungsi naik monoton dan turun monoton, maka dikatakan fungsi tersebut monoton atau monoton naik.
Contoh definisi 7.1.1. Diketahui fungsi konstan fx sama dengan k adalah fungsi monoton naik sekaligus merupakan fungsi monoton turun. Karena untuk sebarang x1, x2 elemen A subset R, x1 kecil x2, maka fx1 kecil fx2 sekaligus x1, x2 elemen A dan x1 kecil x2, maka fx1 besar fx2. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat terdefinisi di A subset R, fungsi f adalah fungsi monoton naik karena jika diambil sebarang x1, x2 elemen A, x1 kecil dari x2, maka fx1 kecil fx2. Dengan kata lain, fungsi fx sama dengan x kuadrat monoton naik tegas. Diketahui fungsi fx sama dengan min x kuadrat terdefinisi di A subset R, fungsi f adalah fungsi monoton naik karena jika diambil sebarang x1, x2 elemen A, x1 kecil x2, maka fx1 besar fx2. Dengan kata lain, fungsi fx sama dengan min x kuadrat monoton turun tegas. Jika fungsi f naik turun, maka fungsi g sama dengan min f akan turun monoton. Begitu juga sebaliknya. Jika fungsi f turun monoton, maka fungsi g sama dengan min f akan naik monoton. Fungsi monoton tidak ada hubungannya dengan fungsi kontinu. Fungsi monoton tidak perlu fungsi tersebut kontinu. Contoh, fungsi fx sama dengan 0, x elemen 0,1, 1, x elemen 1,2, fungsi fx monoton naik pada interval 0,1, tetapi fungsi tidak kontinu pada himpunan tersebut. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Imran, NIM 2417004. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu selanjutnya akan diberikan hubungan antara kemonotonan dan titik batas. Teorema ini akan disajikan pada teorema 7.1.2. Teorema 7.1.2 itu dikatakan fungsi f itu I bagian dari R menuju R monoton naik pada interval I. C anggota adalah anggota dari I, bukanlah titik batas selang I. Maka yang pertama, untuk limit X menuju C negatif, Fx sama dengan suprium Fx X anggota dari I untuk X kecil dari C. Kemudian yang kedua, limit X menuju C positif, Fx sama dengan infimum fx x anggota dari I, x besar dari C. Untuk pembuktian, pertama, diketahui fungsi monoton, fungsi naik monoton berarti jika x anggota dari I, x kecil dari C, maka fx kecil sama dari fc. Di lain pihak, diketahui himpunan fx x anggota dari I, anggota dari C tidak kosong karena C bukan titik batas. Maka fungsi terbatas di atas, fungsi terbatas di bawah dengan batas bawah fc. Kemudian berarti ada suprium, kita misalkan dengan L. Jika diberikan epsilon besar dari 0, maka L kurang dari epsilon bukan batas atas himpunan, karena ada Y epsilon anggota I dan Y epsilon kecil dari 0, kecil dari C, maka diperoleh F Y epsilon besar dari L kurang epsilon kecil sama dari L. Karena fungsi monoton naik, maka jika delta epsilon sama dengan C kurang Y epsilon dan C kurang Y besar dari 0 kecil dari delta epsilon, maka Y besar dari Y epsilon kecil dari C. Sedemikian sehingga
sedemikian sehingga f yn besar dari L kurang epsilon besar sama dari fy besar sama dari L, atau dengan kata lain diperoleh mutlak fy kurang L kecil dari epsilon, di mana c kurang y besar dari 0 kecil dari delta epsilon. Dengan kata lain, limit x menuju c negatif fx sama dengan supium fx x anggota dari i untuk x kecil dari c. Selanjutnya yang kedua, itu dibuktikan dengan cara yang sama seperti ini nomor 1 tadi. Diketahui fungsi naik monoton berarti jika x anggota dari i, x kecil dari c, maka fx kecil sama dari fc. Di lain pihak, diketahui himpunan fx di mana x-nya anggota dari i, x anggota dari c tidak kosong karena c bukan titik batas. Maka fungsi terbatas di atas dengan batas atas fc. Berarti ada infium yang kita lambangkan, yang kita misalkan dengan m. Jika diberikan epsilon besar dari 0, maka m kurang epsilon bukan batas bawah dari himpunan ini. Kemudian karena ada y epsilon anggota i, y epsilon besar dari c, maka diperoleh f y epsilon besar dari m kecil sama dari m tambah epsilon. Karena f fungsi monoton naik, maka jika delta epsilon sama dengan y epsilon dikurang c dan y kurang c besar dari 0 kecil dari delta epsilon, maka y besar dari c kecil dari y epsilon. Sedemikian sehingga fyn besar sama dari L kurang kecil fy kecil sama dari m tambah epsilon, atau dengan kata lain diperoleh mutlak fy dikurang m kecil dari epsilon, di mana y kurang c besar dari 0 kecil dari delta epsilon. Dengan kata lain, limit x menuju c positif fx sama dengan infium fx, di mana x anggota dari i untuk x besar dari c. Selanjutnya dengan kata lain, limit x menuju c positif fx sama dengan infium fx x anggota dari i untuk x besar dari c. Selanjutnya akan diberikan kriteria kekontinuan untuk fungsi monoton naik dan monoton turun dengan c adalah titik batas dari himpunan atau interval di mana suatu fungsi tersebut terdefinisi. Selanjutnya teorema di 7.1.2.3. Diketahui fungsi f di mana i bagian dari r menuju r monoton naik pada interval i. Kemudian c anggota dari i bukanlah titik batas selang i, maka pertanyaan berikut ekuivalen. Yang pertama, fungsi f kontinu di titik c. Yang kedua, limit x menuju c negatif fx sama dengan fc sama dengan limit x menuju c positif fx. Kemudian yang ketiga, supium fx x elemen i x kecil dari c sama dengan infium fx x anggota i x besar dari c. Selanjutnya teorema 7.1.4. Dikatakan fungsi f i bagian dari r menuju r monoton turun pada interval i, c anggota i bukanlah titik batas selang i, maka pernyataan berikut yang ekuivalen adalah: yang pertama, fungsi f kontinu di titik c. Yang kedua, limit x menuju c negatif fx sama dengan fc sama dengan limit x menuju c positif fx. Yang ketiga, supium fx x anggota i di mana x
kecil dari C. Kemudian infium fx X anggota I di mana X besar dari C. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang fungsi inverse. Fungsi inverse pada bagian ini akan dibahas tentang konsep-konsep yang berhubungan dengan fungsi inverse. Fungsi inverse yaitu fungsi suatu fungsi ketika fungsi tersebut kontinu atau jika fungsi tersebut berjenis injektif, yaitu x, y elemen i, x tidak sama dengan y, fx tidak sama dengan xy. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi bijektif pada selang 0 sampai tak hingga. Karena fungsi ini kontinu pada selang tersebut, maka fungsi fx sama dengan x kuadrat mempunyai inverse misalkan di fungsi gx diperoleh fungsi gx sama dengan x akar x. Teorema 7.2.1 diketahui fungsi f i subset R menuju R monoton tegas pada interval I. Fungsi G juga monoton tegas dan kontinu pada G sama dengan Fi. Bukti untuk kasus monoton naik tegas. Diketahui fungsi F kontinu pada interval I. Berdasarkan teorema preservasi, maka Fi juga merupakan sebuah interval. Karena fungsi F monoton naik tegas, maka fungsi bersifat injektif pada himpunan I sehingga diperoleh eksistensi fungsi inverse dari fungsi F. Misalkan fungsi inverse tersebut adalah fungsi G, maka akan dibuktikan bahwa fungsi G juga monoton naik tegas. Ambil sembarang titik di di Y1, Y2 elemen J sama dengan Fi, maka Y1 kecil dari Y2, maka Y1 sama dengan Fx1, Y2 sama dengan Fx2. Karena Fx1 kecil dari Fx2 diperoleh dari X1 kecil dari X2 elemen I. Dengan kata lain terbukti fungsi G monoton naik tegas. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa fungsi G juga kontinu pada J. Pembuktiannya dibukti dengan cara kontradiksi. Jika fungsi G melompat atau JGC besar sama 0, yang artinya limit X menuju C negatif Gx kecil dari limit X menuju C positif Gx. Pilih X tidak sama dengan Gc, maka diperoleh limit X menuju C negatif Gx, maka diperoleh X besar dari limit X menuju C negatif Gx dan X kecil dari limit X menuju C positif Gx. Dengan kata lain, X tidak sama dengan Gy untuk Y elemen J. Dengan kata lain, X bukan anggota himpunan I. Hal ini kontradiksi dengan yang diketahui. Rangkuman dari fungsi inverse.
fungsi monoton naik pada himpunan A jika untuk setiap X1, X2 elemen A, dan X1 kecil sama X2, maka fx1 kecil sama fx2 jika fx1 kecil dari fx2 disebut monoton naik tegas. Fungsi monoton naik turun pada himpunan A jika untuk setiap xx1, xx2 elemen A dan x1 kecil sama x2, maka fx1 besar sama fx2 jika fx1 besar fx2 disebut monoton tegas turun. Fungsi monoton di suatu sel tidak harus merupakan fungsi kontinu pada sel tersebut. Selanjutnya, terdapat kriteria fungsi kontinu untuk fungsi monoton. Fungsi yang monoton discontinue di titik J jika terdapat lompatan di titik tersebut, atau fungsi monoton akan monoton jika fungsi tidak melompat di titik tersebut. Eksistensi fungsi inverse dijamin oleh kekontinuan fungsi tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, jika fungsi monoton tegas dan kontinu pada suatu selang, maka fungsi inverse juga monoton tegas dan kontinu pada selang tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang definisi 7.1.5. Diketahui f i subset r menuju r monoton naik pada interval i. J elemen i bukanlah titik batas selang i. Fungsi f dikatakan melompat jika nilai lim x j min fx tidak sama dengan limit x menuju j fx. Lebih lanjut, tinggi lompatan merupakan selisih dari limit kiri dan limit kanan tersebut. Ditulis jf dalam kurung c sama dengan limit j plus fx kurang limit j min fx. Selanjutnya, teorema 7.1.6. Diketahui fungsi f i subset r menuju r monoton naik pada interval i, titik batas selang i. J elemen i bukanlah titik batas selang i. Fungsi dikatakan kontinu di titik J jika j f J sama dengan 0. Bukti, diketahui titik C bukanlah titik batas himpunan I. Jika titik C titik batas kiri himpunan I, maka fungsi kontinu di C. Jika dan hanya jika f C sama dengan limit menuju C plus fx. Dengan kata lain, jf C sama dengan 0. Teorema 7.1.7. Diketahui f i subset r menuju r monoton naik pada interval i. Kemudian himpunan titik DCI. Jika D himpunan countable, maka fungsi f discontinue. Bukti, diketahui fungsi f monoton naik pada interval i. Berdasarkan teorema 7.1.5, maka D merupakan anggota X. D sama dengan anggotanya adalah X elemen I. JFX tidak sama dengan 0. Karena fungsi monoton naik, maka JF C besar sama dengan 0. Karena fungsi monoton naik, maka JFC besar sama dengan 0. Jika diketahui titik C bukanlah titik batas himpunan I, jika titik C diketahui fungsi f monoton naik pada interval I. I sama dengan anggotanya adalah A, B. Maka diperoleh A kecil sama dengan X1, besar sama XN besar sama B. Fungsi f monoton naik berarti FA kecil fx1
kecil sama titik-titik kecil sama fxn kecil sama fb. Lebih lanjut diperoleh jx sama dengan jx2 sama dengan titik-titik plus jxn s fb kurang fa. Karena pada interval i pada lebih dari k titik, maka i jfx besar sama fb kurang fa per k. Jika pada himpunan i hanya satu titik, maka jfx besar sama b kurang fa. Jika dua titik, maka jfx besar sama fb kurang fa per k, begitu seterusnya untuk bilangan countable. Dengan kata lain, terbukti D merupakan countable. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.